Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Malaysia versus Indonesia. Meski kebobolan lebih dulu, timnas berhasil membalikan keadaan menjadi 1-4 atas musuh bebuyutannya, Malaysia. Sintayong menjelaskan di konferensi pers bahwa dalam tim meeting sebelum pertandingan meminta pemain jangan panik meski kebobolan, tetap percaya diri dan tetap bermain sesuai taktik. Ini yang sempat hilang di babak pertama, namun perlahan timnas bisa mendapat kontrol permainan. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, kedua tim bermain dengan formasi sama, 4-3-3. STY kerap melakukan rotasi yang kali ini mengistirahatkan Evan Dimas dan memainkan Ramai Rumakiek di tengah. Idenya adalah eksploitasi Malaysia dengan kecepatan 3 pemain depan plus Rumakiek ini. Terlihat di awal-awal babak, serangan timnas nampak sporadis dan kurang kontrol. Ketika mendapat bola, lebih sering ingin segera dialirkan atau digiring ke depan. Catatan ruang taktik, pemain harus melihat defensive shape atau struktur pemosisian pemain bertahan Malaysia. Jika terlihat masih rapat dan jumlahnya masih banyak, baiknya bola disirkulasi dahulu dan nggak terburu-buru masuk kotak, karena akan menyebabkan banyak lari akibat transisi atau hilang bola dan harus rebut kembali. Hal positifnya adalah pemain masih mengimbangi transisi ini dengan kecepatan dalam bertahan. Pun begitu, timnas kebobolan juga karena hal tadi, kurang tenang ketika mendapat bola dan ingin segera melepasnya. Alhasil, sapuan Irfan Jaya yang kurang sempurna dimanfaatkan Koji lewat gol spektakuler. Saat melakukan sapuan ini, Irfan relatif nggak ada gangguan dan hanya 3 pemain Malaysia di sekitar pertahanan. Sedangkan masih ada 7 pemain timnas yang bisa dimanfaatkan untuk sirkulasi bola dahulu. Namun pemain berusia 25 tahun ini membayar kesalahan dengan 2 golnya. Timnas nampak mencoba lebih tenang setelah gol ini. Bangun serangannya menggunakan Asnawi yang bermain ke tengah seperti taktik Pep Guardiola atau menjadi false fullback. Taktik ini juga untuk akomodasi kemampuan Asnawi dalam mengirim umpan. Pergerakan yang cair juga membuat pertahanan Malaysia disorganisasi. Di sini DM-nya keluar dan meninggalkan posnya di depan back. Pos ini nantinya yang akan diekspos timnas lewat cutback atau umpan tarik dari sayap ke tengah. Yap, gol pertama ini hasil dari cutback ketiga mengekspos ruang kosong di depan back Malaysia. Sebelumnya dummy yang dilakukan Kambuaya mengecoh pertahanan Malaysia, dan aksi Witan patut diberikan kredit selain pergerakan tanpa bolanya, juga nggak individualistis dalam mengeksekusi peluang. Hal positifnya lagi, intensitas pressing para pemain nggak kendor. Ini juga buah rotasi yang kerap dilakukan Sintayong, sekaligus dari hasil latihan fisik yang juga jadi porsi utama pelatih asal Korea ini. Kengototan pemain jadi awal gol kedua. Arhan yang punya kemampuan menyerang tinggi jadi awal petaka pertahanan Malaysia. Aksi individunya membuat pertahanan Malaysia disorganisasi, dan Irfan Jaya bisa lepas untuk cetak gol. Unggul 1 gol, STY mengubah sistem bertahannya menjadi 3 back.
Wingback yang diisi Asnawi dan Arhan diberi lisensi lebih menyerang karena di belakang sudah ada 3 back yang cover. Peran menarik lainnya adalah Witan yang bergerak bebas seperti nomor 10. Kita lihat struktur atau pemosisian saat gol ini terjadi. Pemain Indonesia mengisi luar kotak penalti untuk menjaga bola muntah tanpa ada pemain Malaysia. Arhan bebas dan gol terbaik turnamen ini terjadi. Set piece bisa jadi salah satu senjata menjelang semifinal nanti. Elkan Bagot menambah keunggulan juga lewat sepak pojok memanfaatkan posturnya. Malaysia makin hancur karena pemain Ipswich Town ini. Inilah keunggulan timnas asuhan STY, mengubah game plan untuk merespons situasi pertandingan yang berbeda-beda. Satu hal yang masih terjaga adalah intensitas pressingnya yang tetap tinggi. Malaysia memang di awal masih mampu mengimbangi, namun di babak kedua keteteran. Hal ini juga diamini sang pelatih yang bilang bahwa di babak pertama masih bisa bermain, namun di babak kedua jadi milik Indonesia. Pressing tinggi ini bisa jadi modal timnas untuk laga selanjutnya. Taktik STY yang berubah-ubah juga akan menjadi efek kejut buat Singapura nanti. Indonesia masih harus fokus untuk laga selanjutnya dan segera bangun dari euforia ini.